Yap, selamat sekali lagi, selamat malam semuanya. Kita Selamat malam berjumpa kakak. lagi Selamat di malam Kakak malam Bud. ini untuk semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk kita semua. Tetap Happy semangat, tetap birthday Kakak Bud. ceria dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai guru. Ini layanan katong sama-sama dan akan menjadi berkat bagi katong semua ketika katong melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kakak-kakak semua, di malam ini saya berharap ini Kak Tias dan Kak Iqbal juga bisa laksanakan, bisa masuk. Mudah-mudahan Kak Tias tergerak hatinya. Beta jangan sampai siang-siang bikin siang juga tetap Kak Tias sibuk. Bikin malam juga tetap katong kedapatan Kak Tias masih sibuk lagi gitu. Ya, mudah-mudahan bisa sebentar bisa masuk untuk 45 menit ke depan. Dan ini terkait dengan persiapan rencana tindak lanjut. Dan sebelumnya untuk Kak Welsa sudah buka izin akses ya di videonya. Kakak Buce, iya Kakak Buce buka di tab Kak, tab baru. Tolong Kakak Buce buka di tab baru. Maksudnya meskipun di tab baru, tapi Kak Welsa ini kan linknya, kalau link yang sama, berarti Kak Welsa mesti buka akses. Oh iya. Oke Kakak Buce, nanti Jadi beta ada buka. stylenya buka akses, izinkan akses untuk orang lain buka. Ya baik Kak, izinkan beta untuk share link, share materi untuk ketemu malam ini. Kakak Buci beta pakai apa siapa apa tuh? Apa-apa. Siap Kakak Buci. Ya, jelas ya kakak-kakak terlihat ya. Baik, ini kakak-kakak yang akan kita laksanakan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk persiapan. Jadi kita sementara persiapan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan terkait dengan apa yang kakak-kakak sudah siapkan. Jadi kan kemarin untuk rencana tindak lanjutnya kan kakak-kakak untuk pembelajaran berbasis project itu. Jadi itu yang nanti kakak-kakak lakukan dan saya berharap semuanya sudah siap dan kita akan berbicara terkait dengan rencana yang akan kakak-kakak eksekusi nanti. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan sebuah kalimat bijak. Kakak mesti bisa lihat semua bersama-sama. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Untuk itu, sebelum memulai, kita persilakan Kak Nike untuk membawa kita dalam doa. Ya kakak terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di saat ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yap. Terima kasih Kak Mike sudah bisa Kita pimpin kita dalam doa. Yap, sudah selesai ya. Kita sudah doa bersama. Dan untuk itu kakak-kakak kita ada dalam kesepakatan bersama. Sekali lagi mohon dilihat dan dibaca. Ini sebagai sebuah rutinitas yang tetap harus diingatkan. Sama juga dengan kakak-kakak nanti ketika kita semua sudah action. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada kesepakatan yang telah dibuat oleh anak-anak tiap saat untuk sebelum belajar, ini kakak-kakak kita ingatkan. Selalu ingatkan kesepakatan yang telah kakak-kakak buat untuk anak-anak. Apa yang harus dilakukan pada saat kita semua belajar PJOK. Baik, halo kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita untuk sesi ini pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, dan refleksi awal 10 menit, penyampaian rencana tinggal lanjut, tugas pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, dialog, diskusi tanya jawab 7 menit, dan penutup. Jadi ini tidak lama kakak-kakak, hanya 45 menit. 1 jam membuka. Nah, baik kakak-kakak, saya persilakan semuanya mengetik di kolom chat terkait dengan level persiapan belajar. Kira-kira kakak-kakak di saat ini kakak-kakak punya persiapan belajar berada di level mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, 9, 10. Silakan ketik di kolom chat. Terkait dengan persiapan belajar kakak-kakak di saat ini kira-kira berada di level mana? Silakan kakak-kakak ketik di kolom chat. Silakan kakak-kakak masing-masing chat, ketik aja di kolom chat. Untuk level belajar saat ini kakak-kakak, persiapan artinya persiapan belajar kakak-kakak di saat ini, di Zoom ini, di Meet ini, berada di level mana? Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8, 9, 10. Oh, sudah ada. Kak Elis sudah ada di... Kak Elis berada di level 7. Oke. Silakan yang lain. Kak Mike Warela. Kak Mike berada di level 6. Kak Welsa berada di level mana? Kak Welsa, Kak Ferdi silakan diketik. Kakak Buce beta sih bisa ketik lah beta bilang juga. Beta di level. Itu bisa ketik Kak Ferdi. Kak Ferdi masuk, ini kan di HP toh? Ya. Di HP itu titik 3 lalu obrolan percakapan itu diketik aja. Kak Welsa silakan diketik.
ada di titik 3 itu kaferi. Titik 3 lalu diketik percakapan tuh. Pesan dalam panggilan. Kaferi level 8, oh luar biasa. Persiapan belajar kaferi saat ini level 8, luar biasa. Meskipun dengan HP ya. Yang penting semangat tuh Kakak Buci. Siap. Kasih mama ini dong, mama ya. Mau ketik di kolom nih. Ini Kak Welsa silakan, Kak Welsa. mau ke Persiapan belajar saat ini kira-kira Kak Welsa berada di level mana? ini kah? Bukan. Oh, sini siapa di kolom komentar? Ini kah? Coba. Ini kah? Ayo. Level mana? Mau level berapa? Ketika? Iya, ketik ke sini. Mana? Ini kah? Iya. Oh, kah? Nih, Ini. itu ya. Level 7 kah? Spasi dulu. Eh? Spasi. Spasi. Jadi sini. Baik, terima kasih Kak Welsa. Kak Welsa berada di level 7. Jadi rata-rata ini 7, sekian. Sini. 7, sekian ini. 7,5 lah. Nah, oke baik kakak-kakak, terima kasih untuk respon kakak-kakak terkait dengan kesiapan belajar kakak-kakak di saat ini. Ada mampus. Ketemu papelnya baca. Ini tuh yang pasien Yap. belajar apa yang pulang. Kak Welsa bisa di mute, mic-nya bisa dimatikan. Kak Welsa mohon mic-nya dimatikan bisa. Yap, baik terima kasih kakak-kakak untuk seluruh respon kakak-kakak terkait dengan persiapan belajar kakak-kakak di saat ini. Iya, kakak-kakak tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, refleksi awal. Kita akan mengingat kembali terkait dengan pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kita sudah bahas di 2 kali pertemuan 3 JP masing-masing. Bagaimana kita akan berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah yang dibentuk, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan lintas mata pelajaran dengan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, kemarin kakak-kakak sudah bisa merancangkan, bisa menyampaikan rancangan-rancangan kakak-kakak terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah? Yap, saya butuh semua pendapat dari kakak-kakak. Bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kira-kira menurut kakak-kakak bagaimana? Seandainya kakak-kakak melakukannya kolaborasi, kira-kira apa yang akan terjadi, apa yang akan dirasakan? Kira-kira seperti apa? Ya, kita mulai Kak Aca, Kak Mike, atau Kak Elis?
silakan. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kakak makali beta. Silakan. Iya, Oke, silakan Kak Wilsa. kalau katong lihat menurut pembelajaran berbasis proyek, yaitu yang pertama itu bekerja sama Kakak Buce untuk memecahkan Baik, suatu ya. masalah dan hasil belajar. Itu berupa berbagai bentuk hasil yang boleh kita capai atau yang boleh dihasilkan dari eksplorasi penilaian. Kalau katong lihat memiliki Siap. banyak manfaat. Yang pertama itu membiasakan siswa untuk menganalisasi atau meneliti hasil yang katong berikan bagi mereka. Itu mungkin dari beta yang sedikit yang boleh beta berikan di saat ini Kakak Buce. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, kakak-kakak. Itu Kak Wilsa berarti membawa dampak ya ketika kalau kita melakukan proyek ini, kita lakukan kolaborasi bersama-sama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Yap. Berikut Kakak Elis, silakan. Bagaimana menurut Kak Elis jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kak Elis, silakan. Ya, terima kasih Kak Buce. Seperti kita lihat bersama, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi menurut pengalaman beta, Kak Buce, di dalam sekolah untuk membangun suatu proyek itu kita harus bekerja sama. Kerjasama antara rekan sejawat atau teman guru. Jadi sebelum kita membuat proyek, sudah ada program yang ditentukan oleh sekolah, yang dibuat oleh kepala sekolah dan dewan guru, bahwa untuk contoh untuk semester ini proyek apa yang akan kita lakukan. Di sana kita langsung membangun komunikasi atau membangun komunikasi antara guru dan guru untuk kita melaksanakan proyek ini. Karena di dalam proyek yang akan kita buat ini bukan saja satu materi yang kita bahas, tapi ada beberapa materi sesuai dengan program yang ada. Demi tercapainya proyek itu berarti kita harus membangun komunikasi antara rekan sejawat, yaitu kepala sekolah, guru, dan mungkin juga di dalamnya ada orang tua ya Kak Buce ya, sesuai dengan pengalaman yang telah atau lakukan khususnya di SD 64. Jadi proyek itu bisa berjalan kalau ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara satu pertama dari pihak keluarga sekolah, jadi guru, siswa, pertama kepala sekolah, guru, siswa, dan itu pun ada tunjangan dari orang tua. Itu mungkin dari beta, Kak Buce, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Elis. Luar biasa, jadi memang berdampak luar biasa ketika bersama-sama dengan warga sekolah, pimpinan sekolah kita merancang segala sesuatu, maka semua orang akan terlibat. Ini yang penting ketika kita mampu merencanakan sebuah pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik. Oke, yang terakhir mungkin yang orang ketiga untuk pertanyaan reflektif pertama ini. Iya, Kak Kakak. Mike atau Kak Maria, silakan. Siap, Kakak. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatan diberikan Kakak. Kalau menurut saya itu dari pertanyaan bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama itu perlu adanya pengembangan kolaborasi dan kerjasama Kakak.
di mana kolaborasi itu mendorong siswa untuk belajar bekerja sama, berbagi ide, dan saling mendukung. Lalu yang berikut itu pembelajaran yang lebih mendalam, Kakak, di mana dengan bekerja sama siswa dapat saling melengkapi pengetahuan dan keterampilan mereka sehingga pemahaman mereka terhadap materi pelajaran itu menjadi lebih mendalam. Dan yang ketiga, itu dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi dari siswa, di mana pada proyek ini dia menarik dan relevan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Itu mungkin dari Beta, Kakak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kakak. Memang semua sudah bisa sangat memahami terkait dengan esensi dari sebuah komunitas belajar, dan ketika kita berkolaborasi apa yang akan kita dapati, apa yang berdampak terhadap ketika kita mau melakukannya bersama-sama dalam sebuah komunitas bersama di sekolah, terkhusus dalam aktivitas kolaborasi. Banyak hal yang akan kita dapatkan. Mulai dari apa yang disampaikan Kak Welsa, Kak Elis, dan Kak Mike, kita sudah dapat poin penting bahwa dia akan tetap berdampak ketika kita mampu melakukannya secara bersama-sama. Semua orang akan bersama-sama untuk mau memajukan, punya tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kapasitas kompetensi masing-masing lewat komunitas. Karena ketika kita mampu meningkatkan kompetensi kita lewat komunitas, kita saling berbagi, maka juga akan berdampak di kelas. Anak-anak akan turut merasakan apa yang menjadi sesuatu yang berdampak pada kita. Jadi anak-anak juga turut merasakan, sehingga pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat menumbuh kembangkan sebuah pengalaman belajar bagaimana kita saling berkolaborasi untuk meningkatkan, saling mengingatkan, saling mengisi, saling membelajarkan dalam komunitas itu. Baik, kakak-kakak sekalian, ini ada bagaimana perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira apa yang, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kira-kira ada yang bisa, keterlibatan rekan-rekan dalam komunitas ini menurut kakak-kakak seperti apa? Dan apakah kakak-kakak sudah punya pemahaman terhadap komunitas belajar? Kak Aca, silakan Kak Aca. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kakak misalnya? Kak Aca, silakan Kak Aca. Kakak Aca. Baik, kalau Kakak Aca belum, silakan Kak Ferdi. Ya baik Kak Buci, terima kasih untuk kesempatannya. Kita mencoba untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan di malam ini, yaitu terkait dengan bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, ini ambil pengalaman saja untuk kita di sekolah dialami dengan kegiatan job fair kemarin. Nah, ini merupakan salah satu pelibatan komunitas di mana semua rekan sejawat itu dijadikan panitia untuk mengembangkan atau untuk menjalankan tugas yang diberikan dari setiap apa yang menjadi pertanggungjawaban, apa yang menjadi pertanggung jawab di dalam masing-masing seksi, misalnya dari perlengkapan, kemudian dari seksi acara, seksi konsumsi, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kegiatan ini dilaksanakan tidak terlalu lama, dan kemungkinan di
di kegiatannya itu dilakukan selama 2 hari. Nah, ini keterlibatan ini juga tujuan daripada kegiatan ini yaitu membuka rekrutmen bagi seluruh peserta didik yang dimana dalam komunitas ini banyak peserta didik yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga ini menjadi salah satu job fair untuk pengembangan sekolah sekolah keunggulan daripada SMK Negeri 2 Ambon itu sendiri. Ini merupakan salah satu tanggung jawab yang cukup besar untuk harus diperoleh, dan ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan dari kami selaku guru maupun rekan sejawat, bahkan semua yang terlibat atau warga SMK Negeri 2 Ambon, bahkan juga dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk mengisi acara dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu merupakan pelibatan-pelibatan yang harus dilakukan daripada kami selaku guru maupun bukan hanya guru tapi dengan rekan sejawat antar mata pelajaran yang lain. Dan itu juga salah satu proyek yang nantinya akan dibahas juga, yang akan dibuat juga, yaitu terkait dengan lilin aromaterapi yang dilakukan dari Mapel Pipas. Nah, itu barangkali mungkin dari Beta Kak Buce seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ferdi. Jadi bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, selain Kak Ferdi, ada yang lain silakan. Ya kakak, mungkin dari Beta. Silakan Kak Mike. Ya, kalau menurut Beta itu perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu yang melalui kolaborasi dalam pengembangan kurikulum kakak, di mana pada komunitas dan rekan sejawat dapat berkolaborasi dalam merancang dan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Lalu yang berikut itu dukungan dan mentoring kakak, di mana rekan sejawat yang lebih berpengalaman dapat memberikan dukungan kepada guru-guru yang lebih junior. Yang junior kakak, mungkin yang senior bisa berbagi pengalaman kepada yang junior. Dan yang ketiga itu evaluasi dan umpan balik, di mana komunitas belajar dan rekan sejawat dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap proses dan hasil pembelajaran. Itu mungkin sementara dari Beta kakak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Mike. Jadi bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi memang dalam kolaborasi ketika ada rekan sejawat yang entah itu senior atau junior, ya mudah-mudahan punya kapasitas ya, ada bisa berbagi pengalaman terhadap sesama kita, saling mengisi. Mungkin apa yang kakak nanti lakukan misalnya untuk kegiatan proyek ini bisa berjalan dan akan berkolaborasi dengan orang-orang yang dianggap oleh kakak Miki punya kapasitas yang baik dalam memberikan masukan, memberikan solusi terkait dengan berbagai hal yang akan Kak Miki lakukan, dan ini akan membantu kakak untuk begitu memperlancar ya kerja-kerja kita, kolaborasi kita dalam komunitas. Ya, Kak Elis, ini rupanya Kak Elis sudah bisa mau menyampaikan ini. Silakan Kak Elis. Ini Kak Elis ini kan sekolah penggerak yang kepala sekolahnya juga memang betul-betul qualified dalam pengembangan kurikulum Merdeka ini. Silakan Kak Elis. Ya Kak Buce, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang komunitas belajar adalah perkumpulan, ya, adalah perkumpulan satu kelompok di dalam sekolah. Jadi kalau kita berbicara tentang komunitas kolaborasi antara rekan sejawat ini, berarti ada pertukaran pendapat antara rekan sejawat, ya. Salah satunya yang tadi saya bilang itu, Beta bilang itu dari kepala sekolah, teman-teman guru.
Jadi untuk mengerjakan sesuatu kita perlu kolaborasi sesama teman guru atau rekan sejawat di dalam pembelajaran atau di dalam pembuatan proyek apapun. Kita harus bertukar pikiran, ya, dan kita mengambil keputusan dari rekan sejawat. Kita harus berwawancara apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita minta pendapat dari teman-teman. Di situ ketika ada pendapat dari teman-teman, ada pendapat dari kepala sekolah, ada pendapat dari siswa, ada pendapat dari orang tua. Di situ kita buat satu kolaborasi. Kolaborasi ini yang akan nanti kita temui dia punya pendapat yang relevan, yang bagaimana yang bisa kita membuat satu proyek yang mempunyai sasaran yang tepat. Kalau memang kita memakai pendapat kita sendiri, berarti itu belum bisa. Jadi kita perlu ada pendapat dari rekan sejawat, antara lain itu kepala sekolah, teman guru, dan orang tua dan siswa. Karena pendapat-pendapat inilah, menurut pendapat-pendapat inilah kita bisa melihat apa yang nanti kita buat di dalam proyek ini, kita bisa melihat hasilnya dengan baik. Itu mungkin singkat dari saya. Beta dulu Kak Buce, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Yike, Kak Elis terkait dengan apa yang bisa Kak Elis sampaikan. Jadi memang betul ya, dalam komunitas memang yang sudah dijalankan oleh Kak Elis akan tetap memberikan dampak yang signifikan, dan bagaimana semua orang beraktivitas, karena bicara dalam komunitas berarti kita saling berkolaborasi ya. Nah, Kakak Buce, mencari beta Kak bisa. silakan Kak Welsa. Iya, terima kasih Kak Welsa, Kak Elis malam ini untuk aktifkan kamera. Katong tadi baku dapat Kak Elis, cuma kami ke juga beta baku dapat pakai korpri. Iya, terima kasih Kakak Buce. Oke, siap. Sesuai dengan pertanyaan yang boleh teman kakak-kakak yang sudah boleh menjawab, mungkin mangkali beta menambahkan saja tentang komunitas rekan sejawat, yaitu ketong meningkatkan ketong punya kualitas pembelajaran dengan cara yaitu ketong saling bertukar pikiran, yaitu guru dapat saling bertukar pengalaman dan mendapatkan umpan balik, kemudian membangun kolaborasi, membangun rasa saling membutuhkan, membangun budaya kolaborasi, dan juga membangun dukungan sosial. Kalau membangun dukungan sosial itu Kakak Buce, siswa dapat membangun hubungan yang kuat dengan sesama, sehingga menciptakan dukungan sosial yang penting dalam proses pembelajaran. Sedangkan membangun rasa saling membutuhkan itu, guru dan siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka dan menjalankan peran mereka secara lebih baik. Mungkin itu saja Kakak Buce yang boleh beta sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Welsa untuk tanggapannya, untuk refleksi yang sudah bisa kita sampaikan di poin yang ini ya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan. Jadi memang ketika kita berkolaborasi kakak-kakak semua, maka yang pertama kita harus membuka diri. Tidak ada orang yang pintar dan bodoh. Tidak ada yang lebih dan yang kurang. Ketika kita semua mau berkolaborasi, berarti ada space, ada sebuah hal yang kita bersedia mengkosongkan, ya. Jangan katong isi dulu, karena ini katong berkolaborasi, jadi saling mengosongkan untuk kita bisa menerima pendapat orang lain masuk ke pikiran kita. Artinya kita mari menerima masukan orang lain, jangan kita membuat sekat. Terkadang kan kalau ada yang senior lalu junior atau guru-guru yang muda bisa menyampaikan pendapat,
kita yang senior terkadang, usia ini ada baru tayang balender, baru 1-2 tahun bertugas datang menggurui. Nah, memang kita tidak menggurui, tapi ketika ada masukan, ada tanggapan, orang yang lebih tua atau orang yang lebih berkompeten, mari kita membuka diri untuk menerima itu. Bukan berarti dia menunjukkan kepintaran dia, tidak. Tapi dalam sebuah kesadaran penuh, orang itu akan mau berbagi ketika kita mau membuka diri. Kakak coba buat. Katong kalau merespon orang ketika orang itu datang, memberikan katong masukan, memberikan katong pengetahuan. Ketika kita, kita memberikan respon dengan baik, dia pasti akan sangat bersemangat untuk memberikan itu. Tapi ketika belum apa-apa lagi katong tuang anak. Iya. Itu pasti orang pasti dia punya feeling, ini sembagus ini. Pasti dia cuma sekedar menerima tapi tidak akan mau menerima sepenuhnya, hanya sekedar saja. Dan ketika kita menyadari sungguh seperti itu, maka ketika keterlibatan rekan sejawat dalam proses-proses ini dengan baik, kita dapat menerima, mau berbagi, itu pasti akan berdampak. Nah, terkait dengan apa yang kakak sudah sampaikan, saya berpikir bahwa tingkat pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar yang berdampak kepada peserta didik itu sudah sangat baik. Ya, jadi ketika ketong dapat memahami bagaimana dampak pada pembelajaran peserta didik, kenapa? Karena masing-masing ketong mengalami persoalan yang berbeda di kelas. Guru PJOK, guru kelas, guru mata pelajaran, guru agama pasti mengalami persoalan yang berbeda di kelas. Mungkin di guru PJOK anak-anak sangat merindukan, tapi guru kelas masuk atau guru agama masuk, pasti ketika keluar di dalam kelas, di kantor pasti masing-masing curhat. Anak-anak ini tuh, kalau Ibu Mike kasih, dong paling senang deh Ibu Mike. Beta lihat kalau Ibu Mike belajarin orang, dong semangat saja di lapangan. Tapi bikin apa kalau beta agama ketemu masuk baru kasih satu materi saja. Tuhannya suruh dong bikin ini, dong pumpa malas sudah. Nah, ini persoalan kakak. Di momen inilah, mari ketong berbagi. Mari ketong berkolaborasi. Membuka diri, ketong mampu. Tapi ya, ingat, ketong tidak menggurui teman-teman yang lain, tapi kita memberikan solusi bagaimana triknya. Nah, makanya kalau anak-anak tuh jangan kejahatan, jangan bagara kisi-kisi muka streng, mari lakukan dengan baik. Dan ini benar-benar kalau bilang seperti ini, kalau berdampak pada siswa, beta yakin katong guru PJOK itu, katong setahu, di mana-mana ya pasti kalau seorang guru PJOK pasti sangat dirindukan oleh anak-anak. Pasti. Ya. Kalau jadi pertanyaan, kalau jangan sampai setiap hari Jumat kalau guru olahraga tidak dirindukan, itu pasti ada sesuatu yang salah. Karena rata-rata guru PJOK selalu dirindukan. Mau SMA, SMP, SMK, SD baik, tetap guru PJOK dirindukan oleh anak-anak. Kenapa? Karena suasana itu tidak dapat. Kita sudah sangat berusaha. Nah, memang selama ini kalau ketemu PJOK itu selalu menyenangkan sebenarnya di anak-anak. Kenapa? Berdampak ketika anak-anak merindukan. Suasananya begitu santai, ketong tidak tegang di kelas, di lapangan. Karena kelas PJOK itu bukan saja kelas yang berbentuk ruang. Kita tidak ada di ruang, tapi ruangan kita, kelas kita itu ada di lapangan terbuka, ada di pantai, ada di kolam. Itu kelas kita. Dan kelebihan guru PJOK itu hebat. Karena kenapa? Di ruangan manapun kita mampu memanage, kita mampu mengatur anak-anak itu dengan baik. Katong pun kemampuan apa? Di dalam dan di luar lapangan, katong mampu manajemen kelas itu dengan baik. Belum tentu guru olahraga, guru agama itu mampu atur anak-anak di lapangan. Pas suruh anak-anak keluar, mati. Dengan anak talamburang, bataria ke sana kemari. Tidak ada punya pengetahuan bagaimana memanage kelas itu dengan baik. Tapi komunitas belajar ini mengajarkan kita untuk saling berbagi. Saling memberikan pengetahuan apa yang kita punya, kita berdampak.
Nah, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak sudah punya rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan melalui kegiatan proyek ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan yang kakak akan lakukan, misalnya kemarin kami punya terkait bola voli ya, akan dilakukan SEM ya. Iya kakak. Nah, ini harus melibatkan seluruh komunitas sekolah. Kira-kira guru mata pelajaran mana yang akan terlibat, guru mana yang akan terlibat, dan bagaimana kami merancang itu, melibatkan semuanya dengan baik, sehingga pada saat misalnya semester depan untuk mau naik kelas di akhir semester, kami sudah mengeksekusi program kami ini dengan baik. Ya, adakah Elis punya, adakah Welsa, mudah-mudahan Kak Welsa punya sudah bisa dibuat dengan baik. Ya, baik kakak-kakak sekalian, katong lanjut. Oh, sorry. Baik, kakak-kakak, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, ini PJBL nih yang sementara katong laksanakan ya, project based learning ini, kakak-kakak. Jadi model project based learning ini yang katong sementara lakukan. Nah, saat ini bagaimana ya voice choice ownership peserta didik dalam penerapan peserta didik? Kakak-kakak sudah bisa Yap, silakan kakak-kakak. Jadi kalau tadi katong sudah bicara tentang bagaimana keterlibatan rekan sejawat mulai dari
bagaimana kita membentuk komunitas dan mereka harus terlibat, apa yang akan berdampak ketika rekan sejawat itu ada. Nah sekarang ini bagaimana melibatkan peserta didik. Nah tadi kalau rekan sejawat, sekarang ini peserta didik. Jadi kakak-kakak kalau kita ingat terkait dengan voice, choice, dan ownership ini pembelajaran di modul 1.3. Bagaimana kita mendengar suara siswa, kita memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, dan bagaimana keterlibatan siswa, bagaimana siswa merasakan keterlibatan kita dalam proses penerapan pendidikan project based learning ini. Jadi kakak-kakak, PJBL ini kan project juga ya. Project ini kan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau tadi bagaimana keterlibatan rekan sejawat, sekarang bagaimana melibatkan siswa? Bagaimana kita mendengar suara siswa? Bagaimana kita memberikan pilihan-pilihan kepada siswa? Dan bagaimana siswa harus merasakan ya dampak dari apa yang kita lakukan terhadap penerapan project based learning ini. Apakah kakak-kakak sudah memahami terhadap voice, choice, and ownership nih dalam pembelajaran PJBL ya, project based learning ini, dan sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak-kakak, siapa yang bisa memberikan refleksi singkat bagaimana melibatkan siswa ya, bagaimana kita mendengar suara siswa, bagaimana kita memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, dan bagaimana kita masuk, kita mendengar ya, siswa merasakan kehadiran kita, hubungan kita dengan siswa dalam penerapan project based learning ini. Ini modul 1.3 kalau tidak salah. Silakan kakak-kakak. Ya kakak, mungkin beta kakak bisa. Ya, silakan kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak silakan kami ke. Jadi bagaimana kalau kakak-kakak dalam melaksanakan proyek ini, bagaimana kakak mengakomodir suara-suara siswa, memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, dan bagaimana siswa merasakan langsung, masuk langsung kepada hal-hal yang langsung kakak lakukan. Karena ini PJBL ini kan berkaitan dengan student center ya, student center learning. Silakan Kak Mike. Ya kakak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Beta mencoba untuk menjawab pertanyaan kakak dengan bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Kalau kita tahu semua bahwa voice itu suara, dan Ya. kalau terlibatan siswa dalam keterlibatan siswa kakak pada poin voice itu, suara itu dia yang memberikan ruang kakak untuk ekspresi, di mana itu dia memberikan kesempatan kepada siswa yaitu untuk mengekspresikan ide, pendapat mereka selama proses PJBL. Dan yang kedua itu dapat menghargai pendapat siswa. Pada suara ini kita dapat menghargai pendapat siswa, di mana pendapat siswa dan ide siswa itu perlu kita hargai dan
mempertimbangkannya dalam proses pengambilan keputusan. Itu mungkin mengenai voice kakak suara, lalu yang berikut mengenai pilihan. Pada pilihan ini dia memberikan pilihan metode kerja, yang mana pada pilihan metode kerja ini berikan siswa pilihan dalam memilih metode kerja yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang berikut itu dengan cara presentasi. Presentasi ini siswa dapat memilih cara presentasi untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Lalu yang pada tahap yang ketiga itu ownership, yaitu pada poin ownership ini di mana pemberdayaan siswa. Misalnya siswa diberikan kesempatan rasa kepemilikan atas proyek mereka dan dengan melibatkan siswa dalam setiap proses. Dan yang berikut itu membiarkan siswa itu mengambil keputusan. Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengambil keputusan terkait hasil kerja mereka sendiri. Itu mungkin sementara RBT Kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mike untuk tanggapannya, untuk jawabannya yang sudah bisa disampaikan. Baik kakak-kakak sekalian, kita akan lanjut untuk Nah, kakak-kakak sekalian, keterampilan menggerakkan rekan sejawat, ya, keterampilan pedagogi guru PJK yang berpusat pada peserta didik ini terkait dengan tujuannya, ya. Jadi tujuan keterampilan guru PJK keterampilan pedagogi guru PJK itu yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJK. Jadi kami berharap lewat RTL ini keterampilan kakak-kakak terkait dengan bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan keterampilan pedagogi kakak-kakak. Dan ini merupakan sebuah paradigma perubahan diri masing-masing kita dan akan berdampak pada kelas dalam PJK itu sendiri. Nah, pembelajaran berkelanjutan juga keterampilan yang menggerakkan rekan sejawat. Jadi ini juga akan berdampak ketika kita ada dalam komunitas yang akan mampu menggerakkan rekan sejawat. Baik kakak-kakak, ini kita akan ada dalam penyampaian RTL terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, ini pengantarnya kakak-kakak. Ya. Nah, kakak-kakak ini pengantar tugas kita. Pengantar tugas terkait rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan. Bahwa salah satu kompetensi guru PJK di era Merdeka Belajar ada mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam PKG PJK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler, ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut bersama-sama, ya, dan mampu memfasilitasi pembelajaran berpusat pada PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah.
Jadi kakak-kakak ini untuk RTL-nya, kakak-kakak diharapkan akan bersama-sama dan melibatkan komunitas di sekolah itu. Ya, kalau yang punya baru inisiasi silakan dibentuk. Kalau punya yang sudah dalam tahapan pelaksanaan ya dan keberlanjutan silakan dilaksanakan. Nah, ini kakak-kakak diharapkan mampu membuat rencana tindak lanjut dan program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler ya. Dalam kegiatan kurikuler RTL-nya, dan kakak-kakak diharapkan juga mampu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan sekali lagi dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, ini kakak-kakak, ini pengantarnya. Sebelum merancang kegiatan atau program, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini terkait dengan visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Ini modul-modul awal yang telah kakak-kakak pelajari. Silakan Bapak Ibu melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Nah, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK. Nah, adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan programnya, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kakak mungkin bisa screenshot ini, di screenshot dan dilihat. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak, bukan yang kemarin misalnya Kak Elis punya ada yang laksanakan, tapi itu kan sudah berjalan Kak Elis. Nah, ini diharapkan yang baru yang kakak bisa laksanakan. Seperti apa? Yang kalau Kak Elis punya itu kan sudah berjalan. Jadi bukan yang sudah berjalan, tapi yang baru. RTL-nya yang Iya, sudah Kak. dirancang baru oleh komunitas ya. Jadi Iya, mungkin Kak Elis punya itu sudah, tapi bisa berkaca dari kegiatan itu, kira-kira kegiatan lanjut seperti apa gitu. Iya. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya notulen atau catatan diskusi KBR terkait dengan RTL bahan perencanaan. Jadi kakak-kakak juga misalnya kakak-kakak bikin pertemuan misalnya Kamike punya kan mau buat SEM ini. Nah, Kamike sebelum aktivitas guru-guru atau komunitas yang akan terlibat, guru-guru lintas mata pelajaran yang akan terlibat harus ada dalam diskusi. Misalnya harus ada dia pun foto, kakak-kakak dong diskusi, kakak buat ada notulen rapatnya ya, ada catatan diskusi terkait RTL PJK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas. Jadi ada slide bahan tayang. Kalau kakak presentasi ke komunitas, misalnya kami akan buat atau ke Elis ada akan bikin program yang kemarin itu, tapi program yang baru ya, dalam bentuk bahan tayangnya dibuat dalam PowerPoint lalu disosialisasikan ke teman-teman guru. Ini loh yang akan saya lakukan dalam komunitas ini yang akan kita lakukan. Nah, bahan presentasi itu harus ada Kak. Jadi notulen rapatnya sekaligus dia pun bahan tayang. Jadi ada guru, ada kepala sekolah, atau ada wakasek yang terlibat di situ. Ketika Kak Elis mensosialisasikan terkait rencana tindak lanjut PJK ya. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi notulen dan catatan diskusi KBS terkait RTL PJK ini harus ada. Nah, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Nah, kegiatannya yang mana kakak-kakak?
yang kakak pun video yang tadi yang beta bilang tuh. Kakak sementara mempresentasikan program yang akan kakak buat itu. Nah, kakak presentasikan pasti punya bahan tayang toh, punya PowerPoint-nya. Kakak kan mensosialisasikan ke teman-teman rekan sejawat dalam komunitas itu, harus ada fotonya atau video kegiatan itu. Jadi foto yang menggambarkan kakak sementara mempresentasikan kegiatan yang akan kakak lakukan. Jadi seperti itu. Atau Kak Elis, kan kalau Kak Elis ini tidak asing, maksudnya sering lah Ibu Lulu tuh pasti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, Kak Elis juga diharapkan Kak Elis bisa melakukannya. Jadi terkait dengan kegiatan RTL Kak Elis, rencana tindak lanjut ini bisa Kak Elis sosialisasikan ya di dalam komunitas. Nah, itu harus difoto, ada notulennya harus tersedia. Selanjutnya dokumen lain yang relevan. Ya. Jadi daftar hadir misalnya, ada notulen kan daftar hadir, siapa-siapa yang hadir waktu Kak Elis atau Kak Mike, Kak Welsa memberikan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi seperti itu. Nah, ini kakak-kakak rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Ya. Ini mudah adalah penugasan mandiri. Jadi ini penugasan mandiri masing-masing, rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi modenya adalah penugasan mandiri. Jadi ini kakak-kakak punya tugas mandiri masing-masing. Ya akan kakak-kakak buat RTL dan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ini masing-masing punya kakak-kakak. Ya, ini bahan tayang rencana berbasis proyek. Kakak-kakak bisa screenshot. Bisa screenshot ini kakak-kakak. Sehingga dalam membuat bahan tayang kakak-kakak, bahan presentasi kakak-kakak, apa yang bisa tergambar di presentasi kakak-kakak itu seperti ini. Judul program itu harus kakak-kakak terlihat, latar belakang, tujuan program, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan, ya. Jadi ini kakak-kakak bahan tayang ya, bentuk rencana tindak lanjutnya. Bisa difoto kakak-kakak. Sudah kakak-kakak sudah di screenshot? Sudah kakak. Ya baik. Foto saya kakak Ini harus Buce. harus difoto kak supaya bisa lihat. Nah ini kakak-kakak. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, ya. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu dapat mengembangkan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Mulai modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Jadi kemarin tuh kan yang pembelajaran gerak, kebugaran maupun sport education model. Jadi silakan kakak punya pilihan. Latar belakang
Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Ya, jelaskan konteks program ini mencakup karakteristik sekolah, komunitas belajar dalam sekolah, informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset, lalu nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Ini juga kakak bisa foto. Ya, ketiga ini tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya, ini menarik ya, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini, kaitkan dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid kembali. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, kakak, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana kakak, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek. Ya. Jadi ini kalau kami lakukan SEM ya, diarahkan, tapi setelah diarahkan biarkan siswa berproses dan dia akan mengeksekusinya sampai selesai. Kakak tinggal mendampingi. Nah, program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler. Nah, jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran detail target populasi kelas dan usia. Jelaskan pengaturan kegiatan ini harus mencakup ruang waktu pelaksanaan program, kapan program akan dilakukan. Jadi misalnya SEM, kakak akan bikin kapan, setelah mau kenaikan kelas kah, di kapan, ya di bulan apa kakak akan eksekusi program ini, silakan. Nah, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya ya. Contoh struktur dan rekan sejauh dalam KBS. Contoh nama proyek, yuk gerak, itu nama proyek. Guru mapel, Joni adalah guru mapel PJK. Nah, akan berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak ya. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Yuni adalah guru IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya. Nah, ini masing-masing orang akan berperan. Ya, kalau katong ambil misalnya terkait dengan modul pendidikan gerak, ya, belajar gerak, berarti katong bisa melibatkan guru mapel IPA misalnya. Ya, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas. Jadi, misalnya kami akan lakukan SEM. Misalnya lapangan, mau bikin lapangan, guru mana? Misalnya katong pakai guru IPA, mari. Nah, guru IPA akan mengantar anak-anak untuk bikin lapangan voli, mulai dari dong gambar lapangan voli. Bagaimana menghitung poin di bola voli, masing-masing orang akan berperan. Jadi SEM, siapapun yang bertugas
masing-masing kita akan melibatkan komunitas itu guru-guru yang langsung berkaitan supaya anak-anak benar-benar mengalami pembelajaran secara kontekstual. Seperti itu. Misalnya ketemu bikin Jumat bersih atau Jumat apa gitu. Setiap hari Jumat ada kegiatan apa gitu. Bisa saja terkait dengan kebersihan, terkait dengan aktivitas apapun. Tidak saja, tapi kan bisa lakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi aktivitas persiapan tugas presentasi berupa galeri wall, PTT, video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian. Nah, ini terkait dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar itu kita melibatkan komunitas dan siapa-siapa saja yang akan terlibat langsung, guru apa yang kita libatkan dalam proyek kita. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Jadi kakak juga harus menyampaikan ya, sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini seperti apa. Yap. Ada rencana evaluasi, kakak bisa, ini semua kakak bisa foto atau kan sudah ada di modul-modul, bisa lihat tahapan-tahapan ini akan dilakukan seperti apa. Minta balik di tadi dong kakak sebentar. Kita foto dong kak. Ya kakak. Oke siap kakak. Ya, baik, ini terkait dengan aspek penilaian rencana tindak lanjut ya kakak. Jadi kakak pun tujuan programnya, kelengkapan rencana struktur program yang tadi sudah di setiap item sudah dijelaskan, bagaimana keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Itu tadi sudah disampaikan dan ini akan dinilai. Baik kakak-kakak, mulai dari hari ini ya kakak-kakak kita sebenarnya sudah start mulai dari hari ini kakak-kakak. Jadi ini lini masa kita punya 6 hari sampai dengan eksekusinya. Jadi menyusun dan mengunggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video ini lini masa kita yang akan kita laksanakan, dan ini kita sudah bisa mulai dari hari ini, kakak-kakak sudah bisa laksanakan karena tadi upacara mungkin, tapi mulai dari besok kakak-kakak sudah mulai melaksanakan tugas ini untuk bisa disosialisasikan sampai dengan mengunggah ya. Sampai dengan kakak-kakak unggah. Jadi sampai pada unggahan itu dokumentasi terkait dengan kakak mensosialisasikan rencana kakak terkait dengan rencana pembelajaran berbasis proyek lewat komunitas itu sudah bisa dilaksanakan. Baik kakak, ini kayaknya Kak Elis ya. Kak Elis satu sekolah akan ada berapa orang nih? Kan ada ikut PKG, Pak. Kalau Kak Kak yang- Elis dengan siapa? Dengan Pak Andre, Kak. Nah, ya. Jadi ini Kak Elis, ini ada catatan. Jika catatan tambahan, jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJL perlu memperhatikan
Yang berarti kan apa? Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Artinya masing-masing pun bahan tayang. Artinya punya program masing-masing ya. Ya. Dan nantinya dikumpulkan pada masing-masing dan diunggah pada LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Jadi tidak boleh sama. Nah, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Oh ya. Nah, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama dan diunggah oleh masing-masing. Jadi kakak dan Bu Andre bisa melakukan sama-sama, punya bahan yang sama, notulen yang sama, video yang sama. Artinya kakak dan Bu Andre bisa, Kak Andre bisa lakukan hari itu sama-sama, misalnya sosialisasi bisa. Punya di waktu yang bersamaan. Nah, nanti diunggah di LMS dengan masing-masing. Kan masing-masing akan unggah toh. Saya nggak apa-apa kalau sama. Iya, Kak. Kak Buce, beta tanya Hadiki juga. Yap. Iya. Silakan Kak. Iya. Beta mau tanya Kak Buce dalam arti sesuai penjelasan Kak Buce tadi dalam pembuatan ketemu tugas nih. Jadi tugas ini dibuat dalam Canva ya Kak Buce ya. Ketika presentasinya itu dalam Canva. Ya. Jadi videonya ya, jadi masing-masing itu yang Jadi, bisa video, bisa foto Kak. Bisa video, bisa foto. Oh iya. Jadi maksudnya ini dalam pengambilan gambar, ketika notulen itu dibuat, pengambilan gambar, seumpamanya ketika berpresentasi nih, harus ada rekan sejawat, kepala sekolah duduk itu kita ambil semua atau Kak Buce toh? Ya, benar. Jadi harus tergambar Kakak ada sementara mempresentasikan di depan rekan sejawat. Ini kan komunitas toh Kakak. Jadi komunitas, iya. Jadi waktu Kakak presentasi, Kakak pembahan tayang itu harus ada. Harus terlihat. Rekan sejawat, supaya di situ kita taruh dalam Canva ya Kak Buce ya. Iya, benar. Iya. Ya, itu saja Kak Buce yang beta mau tanya. Terima kasih. Ya, siap. Ya, baik kakak sekalian, ketong sudah tadi tanya jawab. Kak Miki ada yang mau ditanyakan lagi atau Kak Elis? Kak Ferdi? Ya, oke. Mulai Kakak. Kak Elis? Mulai Kakak Buce. Siap. Jadi Kak Ferdi sudah siap ya RTL-nya? Oke, siap Kakak Buce. Siapa Kakak Buce tanya satu boleh kah? Silakan. Ya, jadi begini, kalaupun memang seandainya di dalam RTL itu ada yang dibuatnya melalui modul tadi 2.3, 2.4 sampai 2.5 itu. Nah, kira-kira kalaupun ada dari kakak-kakak semua mungkin ada yang sama atau beda sekolah, tidak apa-apa kah Kakak Buce? Sing apa-apa Kak? Sing apa-apa, yang penting tergambar di situ bahwa kita punya melalui SEM ini misalnya contoh. Nah, itu kan juga bisa dibuat dalam proyek P5. Lalu yang berikut, ini kira-kira yang dalam pembuatan ini tergambarkan ke peserta didik ataukah ke rekan sejawat? Kalau misalnya dia tergambar di rekan sejawat, berarti lewat lewat itu tadi apa tuh namanya Kombel untuk pemaparan materi yang disampaikan lewat program itu. Nah, untuk tindak lanjutnya lagi berarti otomatis ke peserta didik dan rekan sejawat, begitukah Kakak Buce? Ya, jadi kakak-kakak pun rencana tindak lanjutnya akan kakak-kakak lakukan. Kakak-kakak mau lakukan ada tahapan yang harus kakak-kakak lewati, yaitu mulai dengan perencanaan di dalam Kombel. Nah, diharapkan kakak-kakak sudah yang tadi disampaikan itu langkah-langkah yang harus kakak-kakak buat. Jadi
kapan kakak mau buat silakan kakak rencanakan. Nah, yang pasti dalam kegiatan kurikuler di sekolah. Nah, pilihannya kakak-kakak itu kan ada beberapa model itu yang telah disampaikan. Silakan kakak pilih. Misalnya kan kemarin kami ke suruh rancang, kami ke punya kayaknya Sam. Nah, nanti kami ke rancang dia. Bahan tayang itu seperti apa? Kami ke mau presentasikan, meyakinkan ke komunitas belajar kami ke. Nah, diharapkan waktu kami ke presentasi, menyampaikan ide kami ke terkait dengan rencana tindak lanjut ini yang akan kami ke lakukan, itu di depan kepala sekolah, rekan sejawat dalam komunitas itu harus didokumentasi dengan baik. Pelaksanaan kami sementara melakukan sosialisasi atau pemaparan materi yang akan kami lakukan. Nah, untuk bahan tayang itu sendiri harus dipastikan yang tadi itu, bahan tayang itu yang tadi di kolom-kolom itu. Di bahan tayang kami terkait dengan SEM untuk bola voli itu, kami muatan-muatannya seperti apa. Itu yang tadi beta bilang foto sudah tuh. Nanti dibuat bahan tayang itu yang nanti dipaparkan. Nanti artelnya itu juga diunggah di LMS artelnya itu. Tapi tugas kami juga harus mensosialisasikan ke dalam komunitas. Komunitas itulah yang nanti akan ada foto mana kami pung dokumentasi waktu sosialisasi. Mana kami pung notulen waktu sosialisasi itu ada notulen enggak? Ada siapa yang bertanya, siapa yang memberikan masukan. Apapun harus ditulis. Lalu daftar hadir misalnya dokumen-dokumen lain. Itu seperti itu Kak Ferdi. Nah, ke eksekusi ke peserta didik ini kan masing-masing peserta kakak-kakak kan punya waktu. Oh, misalnya Kak Ferdi mau eksekusinya nanti semester depan, semester genap, silakan. Tapi yang penting kakak-kakak sudah melaksanakan itu. Sosialisasinya dalam komunitas. Ya, Kak Ferdi? Oke, siap Kakak Buce, beta paham. Siap. Oke. Baik. Terima kasih Kak Ferdi. Siap, Kak Teman-teman Buce. semua. Baik, saya harap kakak sudah bisa dapat memahami terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan di saat ini. Dan sebelum berakhir kakak semuanya mungkin bisa aktifkan video, kamera. Ya, kamera izinkan beta untuk membaca pantun ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan kakak masih tetap mengaktifkan kamera, beta akan foto. Oke, kakak. Siap. Ya. Baik kakak, nanti kita akan lanjut dengan pengantar bukti karya. Mohon kakak bersabar. Pengantar. Nah kakak nanti di akhir setelah ini ada juga bukti karya. Nah bukti karya ini kakak nanti ini akan diupload ke PMM. Jadi nanti kakak di akhir ini kakak sudah ada punya bukti karya yang bisa kakak buat.
Jadi kakak mau buat modul kah, video pembelajaran terkait model pembelajaran, silakan kakak rencanakan sekali terkait dengan bukti karya yang akan kakak lakukan. Karena ini nanti kita kurasi bersama-sama dan kakak akan mengunggahnya di PMM dan semua orang akan melihat. Mungkin kakak sudah setelah ini nanti kakak bisa rancang-rancang sekali beta mau bikin bukti karya apa kira-kira di akhir ini. Karena itu penting, karena kalau kemarin katong yang angkatan kemarin rata-rata katong semua membuat modul dengan menggunakan model backward design. Jadi katong rancang, katong pun modul sendiri, mau pakai mode apa, mau menggunakan olahraga apapun silakan, materi apapun silakan. Kemarin rata-rata kita tuh buat modul supaya jangan ribet. Tapi mudah-mudahan kakak saya berharap kakaknya lebih kreatif lagi. Kira-kira di bukti karya kakak selanjutnya kira-kira kakak mau buat bukti karya seperti apa. Karena ini nanti akan diunggah di PMM. Jadi kakak bisa melihat. Kakak mungkin bisa melihat beta pun bukti karya di PMM, Bucewa Pimena itu ada. Beta pun bukti karya kakak yang lain mungkin kakak bisa lihat contoh banyak. Tapi kita berharap kakak bisa bukti karya PKG PJOK. Kakak bisa buka PMM lalu lihat. Nah, mungkin kalau sudah ada gambaran silakan kakak rancang kakak punya bukti karya. Gitu. Kedepannya nanti sebelum ini selesai, karena setelah ini katong masih ada 2 kali langsung selesai. Katong akan bertemu di bulan Desember kakak. 2 Desember katong akan baku dapa. Setelah hari ini katong akan ketemu di tanggal 2 Desember. Nah, beta tetap membuka, artinya tetap terbuka. Kakak silakan ada yang mau berkoordinasi, konsultasi, bertanya silakan. Kakak semua untuk kakak punya persiapan RTL, tugas RTL ini maupun bukti karya yang akan kakak lakukan. Jadi seperti itu kakak. Lalu yang berikut tugas-tugas beta tadi yang unggah langsung beta nilai dan yang lain bisa dilengkapi Kak Ferdi. Pelan-pelan saya Kak Ferdi, maksudnya bukan pelan-pelan dari artinya apa, sing usah terbebanding itu. Kalau ada penyampaian ada tugas ini tenang, lalu hubungi siapa, kira-kira siapa yang bisa bantu, silakan lalu diunggah saja supaya Kak Selin bisa buka portalnya dan diatur lalu pengirimannya dengan baik. Siap, kamu coba kita pun 1.6 dengan D dan E itu kayaknya sudah itu. Kita kirim screenshot tuh. Ada foto. Oke. Siap Kak. Itu pelan-pelan saya Kakak Buci ada sementara. Ya. Saya soal itu Kakak Niki.